warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azkia Pasya selaku mediator yang akan menangani kasus atau laporan dari penggugat, yaitu Pak Mustafa dan Pak Faik selaku tergugat. Mungkin bisa dijelaskan dulu selaku penggugat kenapa Bapak Mustafa menggugat si tergugat, yaitu Pak Faik. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Saya Bapak Mustafa, perwakilan dari Bank BMT di sini. Dikirim sebagai utusan untuk menghadiri mediasi pada kali ini. Jadi gini Pak, sebelumnya Pak Faik ini melakukan peminjaman uang kepada Bank BMT sebesar 200 juta rupiah dengan ketentuan yang telah tertera pada surat perjanjian itu. Yang akan dilunasi itu tertera yaitu selama 12 bulan dengan angsuran per bulannya. Memang pada awalnya Pak Faik ini telah melakukan angsuran-angsurannya selama kurang lebih 6 bulan. Tetapi 4 bulan akhir ini Pak Faik telah melalaikan kewajibannya untuk membayar angsuran seperti itu. Jadi saya di sini tuh ingin membuka Pak Faik telah melakukan one prestasi atas janjinya yang dimana yaitu harus membayar uang setiap bulannya tetapi tidak membayarkannya, seperti itu Pak. Oh iya, seperti itu. Berarti begitu penjelasan dari Bapak Mustafa sebagai penggugat. Mungkin saya ingin mendengar lebih lanjut penjelasan dari tergugat, yaitu Pak Faik. Bagaimana atas tanggapan dari Pak Mustafa? Ya, terima kasih moderator sebelumnya. Ya, memang dulu saya sempat membayar selama 6 bulan. Tetapi selama 4 bulan terakhir ini saya tidak mampu membayar itu. Karena memang usaha saya saat ini sedang tidak baik-baik saja. Karena omsetnya menurun, juga karena adanya pandemi ini. Jadi penjualan saya memang saat ini sedang menurun. Ya mungkin itu Pak. Oh baik, seperti itu. Ya mungkin bisa kita dengar sendiri atau presentasi dari para pihak-pihak ya. Di sini mungkin Pak Mustafa menjelaskan bahwasanya Bapak Mustafa selaku BMT yaitu meminjamkan uang sebesar 200 juta kepada Pak Faik ya. Dan sebesar 200 juta itu telah dilakukan perjanjian atau persyaratan yang mana selama setahun setiap bulannya Bapak Faik memberikan atau melunasi dengan cara cicil, mengangsur selama per bulannya. Izinkan saya untuk mendefinisikan masalah yang telah terjadi. Di sini Bapak Mustafa selaku perwakilan BMT itu meminjamkan uang kepada Bapak Faik selaku peminjam dari BMT, peminjam untuk dagangnya. Nah itu. Dan Bapak Mustafa memberikan persyaratan yang mana di setiap bulannya itu membayar angsuran atau cicilan kepada BMT setiap bulannya. Kemudian pada bulan ke-6 sampai bulan ke-10 itu Bapak Faik tidak lagi melakukan angsurannya atau cicilannya. Dari pihak BMT mengetahui hal tersebut melaporkan ke saya. Ya. Saya mau tanya ke Pak Faik dulu boleh? Oh ya. Kalau boleh tahu Pak Faik, kenapa kok tidak melanjutkan pengangsurannya itu? Kalau boleh tahu sebabnya apa? Karena selama 4 bulan terakhir ini saya memang sedang fokus dengan usaha saya. Makanya saya ya agak lupa dengan yang harus saya bayarkan itu. Dan ya mungkin kalau boleh bisa ya untuk bulan yang terakhir maka saya akan membayar semuanya gitu Mas. Jadi tidak untuk per bulan, tetapi selama 4 bulan ini saya bayar sekali, tetapi di akhir bulan sekaligus. Di akhir bulan sekaligus? Iya. Berarti yang bulan 4 bulan kemarin langsung Bapak ingin lunasi gitu? Iya, tapi di bulan terakhir. Di bulan terakhir? Iya. Baik. Berarti tidak ada kendala apapun gitu Pak? Aslinya? Sebenarnya ada kendala sih Mas. Tetapi
kan saya sudah kalkulasi sebelumnya. Jadi untuk bulan yang terakhir itu mungkin ya omset saya akan meningkat. Tetapi untuk saat ini masih belum. Karena masih dihantam oleh pandemi gitu. Lantas bagaimana kalau pada saat bulan terakhir besok ini omset Anda tidak meningkat? Ya mungkin kalau bisa menyita sertifikat tanah saya atau ya gitu. Baik. Oh ya, berarti itu yang telah saya dengar sendiri dari percakapan atau diskusi kita. Mungkin saya di sini ingin meminta waktu kepada Bapak Mustafa untuk berbicara empat mata dengan saya. Mungkin Bapak Faik bisa tunggu di luar sebentar. Bisa. Yuk, mari. Ya, jadi Bapak Mustafa yang telah kita dengar sendiri tadi, Bapak Faik menjelaskan bahwasanya dia tidak membayarkan lagi karena kelalaiannya, yaitu lupa. Dan di situ kita ketahui bahwasanya Bapak Faik ini katanya bisa membayarkan seluruhnya atau hutangnya di akhir bulan. Dan itu yang sebenarnya kita tidak tahu bahwasanya apakah tahun yang di depan yang akan di akhir ini bisa meningkat atau tidak. Jadi bagaimana tanggapan Bapak? Apakah pengen dilunaskan mengikuti Bapak Faik atau dengan cara melakukan sita jaminan? Menimbang kerugian yang telah saya terima karena Bapak Faik itu berhenti membayar tagihannya, dengan berarti ya saya harus menyiapkan sita jaminan. Nah, karena kalau tidak, nanti imbasnya itu akan berimbas kepada perusahaan saya. Nah, dimana kan ya tidak hanya Bapak Faik saja yang membutuhkan dana, tetapi juga kami juga membutuhkan dana, para pengusaha-pengusaha lain juga membutuhkan dana, seperti itu. Nah, jadi saya ingin mengajukan sita jaminan supaya apa? Supaya bila ternyata omsetnya atau penghasilannya Bapak Faik itu tidak bisa digunakan untuk melunasi sisa hutangnya, nah, saya bisa menjual jaminan tadi, seperti itu, Pak. Ya, mungkin itu ya keputusan dari Bapak Mustafa. Mungkin bisa kita dengarkan lagi nanti. Kalau Pak Faik silahkan masuk. Ya, di sini mungkin saya ingin meminta berbicara empat mata lagi kepada Bapak Faik dan Bapak Mustafa. Silahkan ditunggu di luar sebelah sini ya, Pak. Baik. Ya, jadi Bapak Faik, sebagaimana yang telah kita ketahui, Bapak Faik ini melakukan one prestasi, itu tidak lagi membayarkan angsurannya dari bulan ke-6 sampai bulan ke-10. Benar begitu, Pak? Benar. Nah, jadi dari pihak BMT yang selaku penggugat itu memberikan penangguhan atau dispensasi waktu yang panjang kepada Bapak Faik. Tapi dengan syarat Bapak memberikan jaminan kepada Bapak Mustafa selaku perwakilan BMT, begitu Pak? Apakah dari Bapak Faik bersedia? Ya memang ini karena kesalahan saya sendiri, tidak melunasi hutang-hutangnya selama 4 bulan terakhir ini. Saya bersedia untuk menggadaikan tanah saya, sertifikat tanah saya. Oh, berarti di sini sita jaminan berupa sertifikat tanah, Pak? Iya betul. Oh, ya baik. Nanti akan saya ambil di keputusan akhir. Ya, mungkin itu ya, Pak, yang Bapak sampaikan. Ya Oke. betul. Ya, mungkin Bapak Mustafa, silakan masuk lagi, Pak. Ya, di sini saya selaku mediator telah berbincang empat mata dengan tergugat maupun penggugat, yang mana insya Allah kita bisa mendapat hasil akhir yang bagus. Di sini Bapak Mustafa tadi memberitahukan bahwa pihak Mustafa bersedia memberikan dispensasi waktu untuk Pak Faik, dan itu Bapak Mustafa meminta jaminan, dan di sini Bapak Faik memberikan jaminan berupa sertifikat tanah. Dari pihak BMT apakah bersedia dengan
jaminan sita tanah? Bersedia. Tapi untuk jangka waktunya itu bukan menambahkan jangka waktu ya, melainkan batas akhir pembayaran itu yaitu pada batas akhir pelunasan utang. Oh begitu Pak. Dimana ini sudah bulan ke-10, tinggal 2 bulan lagi, dan pada 2 bulan ke depan Bapak Faik itu harus melunasi hutangnya. Itu tidak ada tambahan waktu. Oh baik. Dari pihak BMT telah memberikan keringanan, yaitu dengan membayarkan di akhir, tapi tidak ada dispensasi waktu. Dan di pembayaran terakhir itu harus melunasi angsuran yang belum diangsur dari 6 bulan terakhir sampai ke sekarang gitu Mas Faik. Dan Pak Faik memberikan jaminan berupa sertifikat tanah kepada perwakilan BMT, yaitu Pak Mustafa. Dari Bapak Mustafa, apakah bersedia? Mungkin saya sedikit masukkan dari pihak BMT juga, karena kan usaha saya sekarang ini sedang mengalami penurunan. Jadi untuk margin yang diterima oleh BMT mungkin bisa diturunkan menjadi 30% atau 40% gitu. Untuk pembagian margin dan juga yang lain itu kan sudah kita sepakati dari awal Pak. Ya, Masa ya harus kita rombak lagi. Kalau seperti itu dari kami ya keberatan. Ya bisa Pak. oh ya, ya terima kasih. Ya mungkin nggak apa-apa kalau saya menggadaikan sertifikat tanah tersebut. Karena ya mungkin untuk beberapa bulan terakhir ini mungkin omset saya akan naik lagi. Amin. Jadi dari Bapak Faik itu bersedia memberikan jaminan berupa sertifikat tanah, dan Bapak Mustafa dengan senang hati menerimanya. Maka dari itu saya selaku mediator memberikan nasihat terakhir kepada penggugat dan tergugat. Untuk yang penggugat, jika terjadi masalah atau terjadinya wan prestasi lagi, silakan melaporkan lagi ke saya selaku mediator. Kemudian Bapak tergugat, jika terjadi PMH, perbuatan melawan hukum oleh BMT, maka silakan akan hubungi saya selaku mediator. Mungkin dari saya akan memberikan hitam di atas putih berupa kesepakatan kita bersama. Jika Bapak Faik melalaikan tugasnya ataupun Bapak Mustafa melakukan perbuatan melawan hukum, bisa mendatangi saya lagi selaku mediator. Yang mungkin Bapak Mustafa silakan tanda tangan di sini. Baik. Mungkin Bapak Faik bisa tanda tangan di sini. Ya mungkin di sini telah ada kesepakatan dari pihak BMT dan pihak tergugat, dan saya di sini sebagai pihak mediator, sebagai penengah, dan di sini saya sebagai saksi atas perjanjian yang telah kita buat ini. Jika terjadi wan prestasi ataupun perbuatan melawan hukum oleh pihak salah satunya. Dan mungkin itu saja Pak dari saya sebagai pihak mediator. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak. Ya terima kasih. Terima kasih Pak Mediator. Saya pamit undur diri. Terima kasih juga. Mari Pak. Aduh.